Itu apa Mbak? Pewarna ini, biar warnanya lebih menonjol. Kalau pakai pewarna ini hasilnya lebih bagus. Saya biasanya beli untuk proteksi mas langganan saya. Kalau mama ini nggak habis bobanya, warnanya bisa berubah mas. Tapi kalau pakai pewarna bisa tahan sampai 3 atau 4 harian. Terus-menerus konsumsi akan berefek pada jangka panjang menyebabkan karsinogen itu tadi atau penyakit kanker. Kalau ngomongin yang segar-segar, pasti kamu semua udah familiar dong sama minuman es boba. Dan 1000% yakin ada yang doyan pakai banget kan? Ya wajar aja sih, es boba emang unik kok. Esnya udah macem-macem rasanya, belum lagi ditambahin topping boba yang kenyal-kenyal empuk. Pastinya nambah sensasi baru dalam setiap tegukannya. Tapi kali ini Ane mau wanti-wanti nih. Kalau mau neguk es boba, mesti tetap disortir ya, biar nggak kejebak sama es boba jadi-jadian. Lah, emang ada apa dengan es boba ini? Biar nggak penasaran, tonton sampai habis. Buser investigasi, es boba murahan, rasa bohongan. Duh, godaan banget emang. Kalau panas matahari lagi bakar ubun-ubun dan bikin tenggorokan seret, terus muncul penampakan es-esan dengan warna-warni yang bikin ngiler. Masa sih cuma ditontonin doang? Yang ada malah makin aus sob. Kudu cepet ditenggak minuman kayak gini, biar aus yang merajalela ini bisa diatasin. Mangga ya, dibeli aja minuman menyegarkan ini, karena penjual minuman yang ada di sini dijamin deh higienitas dan keamanan minumannya. Gak bakalan ada masalah. Tapi yang mau gue bahas nih bukan minuman di sini. Yang jelas jangan asal main comot kalau beli minuman model kayak gini. Karena ada teman yang info something wrong dengan cara produksi minuman ini. Terus yang modelnya gimana yang gak good buat kesehatan? Yuk Agas, ada target lain yang bakal kita ceki-ceki guys. Sebuah lapak kontainer yang jual es-esan jadi target awal. Bisik-bisik kenalan kita nih, ada yang agak lain dari minuman yang dijualnya. Pucuk Dicinta yang jualan baru aja buka. Dagangan mulai disusun rapi, mulai dari es-esan sampai perlengkapan lain yang dipakai buat jualan. Gak lama pelanggan pertamanya datang. Nah, kesempatan nih, pengen lihat dulu dari nun jauh di sana. Gimana sih model es yang dijualnya? Kalau dilihat sepintas, si Mbak jualan esnya lumayan macem-macem variannya. Oh, jualan es boba ternyata. Menarik nih buat konsumsi mata. Warna-warni pula. Kita cek langsung yuk guys. Begitu makin ngedeketin lapaknya, kamera cepet-cepet eye on-in. Rasa apa aja Mbak? Ada variasi coklat, strawberry tea, sama Thai tea mas. Berapaan itu Mbak? Ada yang 5.000, ada yang 8.000 mas. Yang 5.000 itu berapa sih Mbak? Yang 5.000 ini mas, ini yang 5.000, ini yang 8.000. 3 macam minuman kita pesen sekaligus. Mumpung murah, cuma Rp8.000 per cupnya guys. Dan biar tahu persis cemana rasa esnya. Ini usaha gini franchise atau bagaimana Mbak? Usaha sendiri mas ini mas. Franchise ini mas. Oh bukan franchise Mbak? Bukan, usaha sendiri saya. Dari kapan kayak gini Mbak? Sudah 2 tahun lebih ini saya usaha ini mas. Ini setiap hari banyak Mbak? Habis banyak Mbak kayak gini? Lumayan mas, kadang habis. Kalau untuk yang coklat ini bisa habis 3 termos saya. 3 termos? Iya. 3 termos tuh berapa cup berarti Mbak? Lumayan mas, bisa sampai 100 cup. Lumayan. Kalau yang rasa strawberry itu kurang lebih 2 termos mas. Wih, lumayan juga jualan si mbaknya. Habis banyak cuy. Es boba ini kelihatan cukup nyegerin. Tapi kalau dari sisi rasa, nanti deh Ai ceritain belakangan. Gambarannya bisa jadi alasan buat balik lagi ke si mbaknya. Next day, Ai meluncur lagi ke tempat dagangan mbaknya. Bukan buat protes loh, tapi ada strategi lain yang mau dijalanin. Apa itu? Nah, bagusnya udah ACC di awal buat lihat si mbak prosesin tuh minuman boba. Langsung aja kita intip kesibukan si mbaknya. Lagi mau bikin apa ya Mbak? Bikin es boba mas. Saya ikut lihat nggak apa-apa ya Mbak ya? Nggak apa-apa. Ini apanya ini Mbak? Ini bobanya ini mas. Oh boba tuh aslinya kayak gini ya Mbak ya? Iya Oh, bulat iya, iya. mas. Kayak gini nih mas. Purple gini lah mas. Nanti kita rebus dulu mas. Oh harus direbus berarti Mbak?
Iya, harus direbus. Tunggu airnya mendidih dulu, nanti kita masukkan. Sambil nunggu air yang buat ngerebus boba mendidih, ada sesuatu yang lain lagi dipersiapin rupanya. Ini bikin apa ini, Mbak? Bikin coklat. Nanti tetap campurannya pakai boba. Oh, pakainya coklat bubuk ya, Mbak ya? Iya, pakai coklat bubuk. Ini harus diaduk ini, diaduk merata, biar nggak ngerenggang gitu, biar teksturnya itu nggak kasar. Nggak ada yang janggal sih dari cara membuat es coklatnya. Tetap aja direbus dulu sampai semua bubuk coklat itu larut bersama didihan air panas. Gula sebagai pemanisnya juga ikut dimasukkan. Tapi yang bikin gumun, nyampurin gulanya kok dikit bener ya. Nggak nyampe setengah kilo. Mau tanya, doi lagi sibuk. Nanti malah ngeribetin. Nggak enak kan? Roll dulu aja deh. Kalau ini apa, Mbak? Ini creamer ini mas, biar rasanya tuh ada kayak rasa gurih-gurihnya. Oh, memang harus dicampur creamer juga berarti ya, Mbak ya? Iya, biar coklatnya terasa gurih. Kalau nggak pakai creamer? Itu nggak enak rasanya itu, kayak kurang pas gitu loh. Terus pakai creamer. Tapi creamer itu bikin kental juga sih, nggak sih, Mbak? Enggak, kalau creamer nggak bikin kental, cuma bikin gurih coklatnya aja. Jadi biar susunya itu nggak terlalu main banyak-banyak susu nanti, kan sudah ketolong sama creamernya. Bikin minuman coklat ternyata bukan cuma creamer aja yang dicampurin. Adonan pengental lain juga ikut nyemplung. Itu apanya, Mbak? Ini kanji yang sudah dicairkan sama air, biar empuk. Tapi nggak dibanyakin coklatnya aja, Mbak? Wah, jangan mas, rugi nanti. Tapi justru rasa coklatnya nanti lebih tipis, Mbak. Kan ini sudah ada takarannya mas, soalnya. Jadi nggak usah khawatir rasa coklatnya. Nanti kan juga ada takarannya lainnya, kan juga sudah kecampur sama creamernya. Sembari nunggu coklat yang kental, butiran boba mentah direbus dengan air yang sudah dididihkan sebelumnya. Ini kalau bikin boba kayak gini berapa lama, Mbak, biasanya, Mbak? Kurang lebih 20 menit nih. Oh, nggak lama juga ya, Mbak ya? Iya, pokoknya yang penting bobanya sudah mengapung, sudah siap gitu. Tapi nggak bisa kayak misalkan cuman diseduh air gitu, nggak bisa? Nggak bisa, nggak matang mas. Butuhnya matang, terus bisa mengambang. Nah ini kayak gini nih nanti. Ini mengambang tapi dia belum berkembang ini. Nanti tunggu berkembang, jadi nanti kenyal-kenyal gitu mas. Sesekali rebusan boba itu diaduk-aduk agar bobanya matang merata. Minuman coklat yang udah mengental itu terus diangkat dan dipindahkan ke termos besar. Masih wajar sih yang dilakukannya, tapi setelahnya ada hal yang bikin nge-freeze mendadak. Pas lihat yang ini. Mau cross check, tapi mulut kok jadi gagu ya, susah buat ngomong. Rupanya minuman coklat itu masih dibumbui dengan bungkusan serbuk putih. Yang aneh juga nggak tahu banget itu apa. Yang jelas jumlahnya lumayan banyak juga pas nyampurin. Itu yang barusan ditambahin apa, Mbak? Gula halus itu mas. Terus ditambahin gula lagi, Mbak? Iya gula halus, tadi kan cuma dikasih gula pasir biasa itu, yang biasa-biasa itu. Kalau pakai gula pasir yang aslinya kan rasanya kurang manis mas. Makanya saya campur pakai gula halus. Loh, kenapa nggak pakai gula biasa itu, Mbak? Aduh, mas, gula biasa sekarang itu loh harganya mahal. Kalau pakai sekedar gula itu aja, waduh, nggak nutut mas untuk modalnya. Pakai gula biasa, habis berapa kilo ini, Mbak? Waduh mas, bisa sampai 2 atau 3 kiloan mas. Dan ini tadi kan sudah saya tambahin air mas. Kalau nggak pakai itu, waduh, nggak manis mas. Penampakannya sih seperti pemanis sintetis, bukan gula halus kayak yang diomongin mbaknya. Walau nggak detail, gini-gininya aneh juga nggak on-on amat kok. Nah, terus ini apa lagi sih? Itu apa, Mbak, yang dimasukin itu barusan, Mbak? Pewarna ini mas. Pewarna ini, biar warnanya lebih menonjol, warna coklatnya. Loh, kenapa harus pakai pewarna lagi, Mbak?
Iya mas, kalau pakai coklat yang biasanya saya pakai itu kan warnanya kan masih pudar, kurang terlihat. Kalau pakai pewarna ini hasilnya lebih bagus, lebih terlihat. Tapi kenapa nggak ditambahin coklatnya aja mbak? Kenapa harus tambahin pewarna itu? Kalau ditambahin coklatnya itu mas, warnanya itu kurang bisa muncul. Warna coklatnya itu kurang menarik. Kalau ditambahin yang ini, pewarna yang saya kasih ini, warnanya lebih terlihat, jadi lebih menarik mas. Nyemplungin pewarna biar nambah kuat warnanya bukan cuma di minuman coklat doang ternyata. Adonan boba yang udah mulai mengental pun ngikut dapat treatment yang sama. Tapi kali ini pewarnanya nggak diencerin dulu pakai air. Bubuk warna tadi langsung main tabur aja sob. Itu tadi apa mbak yang ditaburin mbak? Bubuk pewarna mas, sama yang tadi saya pakai untuk es coklatnya itu mas. Loh kenapa harus pakai bubuk pewarna lagi mbak? Soalnya biar tambah kelihatan coklatnya mas. Nah, biar kelihatan. Soalnya kan lebih awet mas. Kalau nggak ditambahin gitu mas ya, kalau mama ini nggak habis bobanya, warnanya bisa berubah mas. Tapi kalau pakai pewarna bisa tahan sampai 3 atau 4 harian. Kuat banget berarti pewarnanya mbak ya? Iya, makanya harus ditambahin pewarna. Kan sudah berubah ini warnanya mas. Dan pewarnaan ini menandakan kalau bobanya sudah selesai dibuat. Ini baru satu varian rasa. Kira-kira buat rasa yang lain gimana ya? Pewarnanya pewarna apa itu mbak? Beli di mana mbak? Banyak mas, di toko-toko konveksi banyak. Terus-menerus dikonsumsi akan berefek pada jangka panjang menyebabkan carcinogen itu tadi atau penyakit kanker. Selesai bikin racikan minuman coklatnya, lanjut bikin varian rasa yang lain. Kali ini yang mau dibuat strawberry tea. Prosesnya 11-12 sama sebelumnya. Bubuk strawberry tea direbus dulu. Varian rasa ini merupakan salah satu best seller yang diminati konsumen. Untuk menambah rasa manis, gula pasir ngikut dilarutin. Sementara untuk rasa gurihnya, creamer masuk ke dalam panci. Nggak lebih dari 10 menit, semua campuran tadi udah larut jadi satu. Minuman rasa strawberry tea ini berpindah ke wadah termos besar. Nah ini nih, ada ulah si mbak yang bikin perasaan campur aduk antara geli sama ngurut dada. Air dari ember kamar mandi dibuat untuk menuhin termos itu. Ngakunya sih biar cepet dingin, jadi bisa langsung dijual nantinya. Hello, konsumen apa kabar dikasih beginian mbak? Penambahan pemanis buatan gak pernah absen dari kebiasaannya. Apalagi soal penguatan warna minuman ini. Penambahan pewarna misterius yang sampai saat ini belum jelas jenisnya apa itu jadi racikan standar. Emang sih pewarnanya juara banget. Minuman yang awalnya terlihat pucat tak bergairah sekarang asli bikin ngiler. Ngeri sih upgradean warnanya. Ampe-ampe tuh tangan Mbak E ketempelan pewarna. Nah, balik lagi ke kamar mandi nih. Kali ini bobanya dicuci. Ngomonginnya sih buat ngilangin lendirnya. Oke, kalau itu alasannya sih masih bisa nerima. Tapi kalau nyucinya model diobok-obok gitu, plus pakai air mentah pula, ampun dah, nggak higienis banget Mbak E. Kurang dari 1 jam, 3 varian rasa kelar dibuatnya. Yang terakhir ini, dia bikin varian Thai tea. Prosesnya sengaja kita skip. Masalahnya plek ketiplek racikannya. Podo wae sama yang udah-udah. Finito, minuman siap buat didagangin. Tapi ada satu lagi nih yang mencurigakan. Itu maksudnya gimana ya? Air dari ember kok pakai dibungkusin segala? Astaga Dragon, ternyata bungkusan itu mau dibikin es batu sob. Artinya kan, balokan es itu dari air mentah dong. Asli, liatin kelakuan si mbaknya dari tadi kayak lagi nonton film horor. Isinya jump scare mulu, ngagetin terus bos. Besoknya kami coba nunut si mbak belanja. Satu tempat didatangi yang ternyata itu toko perlengkapan alat-alat jahit. Kalau gini, jadi ingat sama omongan si mbak E yang sempet nyeplos.
pewarnanya pewarna apa itu Mbak? Beli di mana Mbak? Itu belinya banyak mas, di toko-toko konveksi banyak. Belinya di situ, saya biasanya beli di toko konveksi mas, langganan saya. Klop berarti ceritanya. Apalagi pas Ane cek itu bungkusannya. Fix A1. Ini adalah pewarna non makanan, alias yang biasa dipakai buat warnain pakaian yang udah mulai pudar. Gile bener, bahaya dong kalau gini ceritanya. Menurut BPOM sendiri ada beberapa aturan memang untuk pemanis buatan, contohnya salah satu aspartam itu penambahannya untuk bahan makanan sekitar 1.200 mg per kilogram bahan baku. Pemanis buatan kalau ditambahkan dalam jumlah yang melebihi dosis atau aturannya, itu akan menimbulkan dampak yang kita tahu seperti diabetes mellitus, dan itu juga mempengaruhi kesehatan kita. Dalam kandungan rodamin B itu sendiri mengandung klorin. Klorin itu apabila tertelan oleh kita, maka akan menyebabkan infeksi atau iritasi pada kulit, terus iritasi pada saluran pernafasan, gangguan pencernaan. Jadi itu seperti yang saya bilang, tidak akan berefek pada saat ini, tapi kalau terus-menerus dikonsumsi akan berefek pada jangka panjang, menyebabkan karsinogen itu tadi atau penyakit kanker. Sebenarnya minuman es segar yang secara tampilan menarik dan pastinya aman konsumsi masih banyak yang jualan. Kayak es buah-buahan yang dibuat oleh Ira Sepvitaria misalnya. Pertama ngeliat pasti langsung ngiler. Selain warnanya menarik, Ira yang jualannya udah 5 tahun ini menggaransi kalau semua varian rasa es yang dijualnya aman. Penggunaan pewarna yang dipakai sampai pemanisnya dijamin standar food grade. Saya pakai pewarna food grade karena kan namanya juga untuk konsumen ya. Kita juga maunya kan jangka panjang bukan jangka pendek. Jadi ya kita cari yang aman, cari yang biar orang itu kembali lagi gitu loh. Terus untuk pemanisnya, kalau kita pakai pemanis buatan, orang kalau udah minum batuk pasti kan nggak comeback lagi kan ya. Nah itu yang kita nggak mau. Kita mau jaga kualitas biar mereka kembali lagi. Oh iya suka dan mereka sehat dengan minum jus kita. Begitu juga dengan es boba yang diproduksi oleh Weda Sulistia ini. Usaha kedai yang digelutinya hampir 1 tahun makin ramai peminatnya. Bisnis usaha yang kini sudah membuka 2 kedai ini konsisten terus mengedepankan kualitas es boba demi kepuasan konsumen. Weda selalu menggunakan bahan-bahan yang aman konsumsi. Ia selalu menakar bahan baku yang akan diprosesnya agar perbandingannya pas sehingga tercipta rasa dan aroma yang konsisten di setiap produksi. Untuk menciptakan rasa manis yang pas dan nyaman di tenggorokan, ia hanya menggunakan gula putih murni dan tanpa campuran pemanis buatan apapun. Secara umum ini ada 4 varian ya, ada coklat, ada buah, sama smoothies, sama kopi-kopian. Kemudian ada dibagi lagi sampai ada 25 rasa, kayak gitu. Di coklatnya itu ada Choco cheese, kemudian ada Choco klasik, kemudian buah-buahannya juga, kopi-kopiannya juga ada banyak. Kalau untuk bahan bakunya kita itu pakainya bahan-bahan yang murni ya, yang maksudnya yang asli kayak gitu. Jadi nggak ada yang seperti gulanya itu nggak ada pemanis sintetis, pemanis buatan kayak gitu. Kemudian pewarnanya nggak ada yang pakai pewarna sintetis kayak gitu. Jadi warna bobanya itu warna yang asli dari tepung tapioka kayak gitu. Emang kualitas ini kami berikan kepada konsumen kayak gitu. Jadi bisa menambah trust kayak gitu. Terus di sisi samping juga kita juga kepinginnya itu menjadikan diwaralabakan seperti itu. Jadi bisa menjangkau di seluruh kota. Udah tahu kan bahayanya di mana? Pokoknya sih jangan terus jadi ilfil ya sama minuman ini. Karena yang jualan es boba masih banyak kok yang bertanggung jawab dan pastinya bikin kamu ketagihan buat neguk terus. Oke, booster investigasi kami cukupkan sampai di sini. Saya Joy Astro. Thanks for watching. I'll see you around.